Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang struktur dan sinopsis novel Orang-Orang Proyek. Perkenalkan, nama saya Dina Fajrin Hanum. Perkenalkan, nama saya Siti Hawa Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Zakia Zakiatul Fairoh. Perkenalkan, nama saya Zahra Aulia. Perkenalkan, nama saya Rara Siti Nurmala. Selamat menyaksikan. Sinopsis novel Orang-Orang Proyek. Kisah pembangunan jembatan di sebuah desa berlatar tahun 1991 tentang bagaimana sistem yang terjadi pada masa itu. Kolusi dan penyelewengan terjadi di mana-mana. Kabul adalah insinyur sekaligus mantan aktivis yang menjadi kepala pelaksana proyek. Kabul merasa proyek pembangunan yang diselesaikannya telah menggambarkan derajat keinsinyurannya, sekaligus menggambarkan keilmuan teknik sipil itu sendiri. Nilai-nilai arif yang dianutnya seakan ditampar sedemikian oleh fakta yang dialaminya di lapangan. Kegelisahan dan idealisme telah membawa Kabul pada julukan baru, yaitu Don Quixote. Kabul mewakili kegelisahan. Selain Kabul, ada pula sederet tokoh lain seperti Pak Tarya, Basar Wati, dan Pak Dalkijo. Menggambarkan bagaimana sebuah proyek tidak lebih sebagai objek dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Anggaran boncos mengalir ke sana ke sini, bukan kepentingan rakyat lagi yang menjadi tujuan, namun ajang meraup keuntungan banyak pihaklah yang lebih utama. Toh, jika masyarakat merasa rugi, yang duduk di kursi wakil rakyat juga orang-orang yang tidak memedulikan mereka. Bangunan yang dihasilkan mempunyai nilai mutu rendah, umur dengan yang rendah pula. Jika setahun 2 tahun kemudian rusak, nanti bisa hancur. Setelah anggaran yang diusulkan cair, orang-orang proyek dapat mengobjek lagi. Siklus berulang dan inilah kesemrawutan zaman kala bendul, namanya zaman edan. Penyampaian kisah ini sederhana dan mudah dipahami. Selain itu, rasa cerita ini masih sangat berhubungan dengan masa sekarang, mengingat praktik korupsi masih menjadi hal yang membudaya. Hal yang tidak srek adalah bagian kisah cinta antara Wati dan Kabul. Sejujurnya, tokoh Wati sedikit mengganggu saya dengan sifatnya. Walaupun di sisi lain tidak saya pungkiri bahwa adanya tokoh Wati ikut memanusiakan tokoh Kabul. Sama seperti orang bujang matang pada umumnya, Kabul pasti akan memancarkan cinta. Inti dari cerita ini adalah kritikan. Hal ini saya rasa tampak jelas dalam alur dan penokohannya, seperti golongan Lestari menang sebagai perwakilan partai yang berkuasa saat itu, serta budaya kepartaian serta kehidupan sosial budaya masyarakat pun tidak luput untuk disinggung. Dan ada cerita humor yang sangat populer tentang proyek orang-orang. Suatu saat di akhirat, penghuni neraka dan penghuni surga ingin saling datang. Maka penghuni kedua tempat itu sepakat membuat jembatan yang akan menghubungkan wilayah neraka dan wilayah surga. Bagian jembatan di wilayah neraka akan dibangun oleh orang-orang neraka dan sebaliknya. Ternyata penghuni neraka lebih cepat menyelesaikan pekerjaannya daripada para penghuni surga. Dan ketika dicari penyebabnya, ditemukan kenyataan di antara para penghuni neraka banyak mantan orang proyek. Hal-hal yang menarik dari novel Orang-Orang Proyek. 1. Penyelewengan seperti penggelapan bahan bangunan, pembangunan di bawah standar, dan pemangkasan uang proyek oleh pemerintah. Yang kedua, novel ini menyajikan perjuangan seorang insinyur muda yang berhadapan dengan realitas proyek. Dipenuhi oleh penyimpangan moral dan kebobrokan sistem pemerintahan. Struktur novel Orang-Orang Proyek. 1. Orientasi. Perkenalan tentang tokoh Kabul dan lainnya, serta kondisi lingkungan sekitar tokoh dan latar belakang sosial. 2. Pengungkapan peristiwa. Kabul mulai merasa cocok dengan wilayah intern kerjanya.
Banyak hal menyinggung prinsip Kabul yang tetap kukuh mengamalkan disiplin ilmunya di lapangan. Permekapannya, anggaran pembangunan jembatan dianggap sebagai hal biasa oleh kalangan birokrasi. 3. Menuju konflik. Kabul yang memiliki sikap Casablanca merupakan apa adanya, semakin tersiksa oleh desakan Insinyur Dak Hijau untuk memanipulasi anggaran. Sikap itu membuatnya merasa harus menolak tegas di desakannya, mesti hasilnya adalah cemooh dari sang atasan. Kabul dianggap kolot karena masih mempertahankan prinsip keilmuan di zaman rakus seperti sekarang. Di lain pihak, perasaan tak terdefinisikannya pada Wati pun kian menyiksa karena nyatanya gadis tersebut adalah tunangan orang. Keempat, puncak konflik. Desakan demi desakan yang Kabul terima benar-benar membuatnya muak. Bahkan besar, rekan sesama aktivitasnya turut meminta Kabul untuk pada kekuasaan politik agar tidak menyusahkan banyak pihak, namun lagi-lagi idealisme menguatkan Kabul untuk keluar dari proyek, meninggalkan pekerjaan yang baru separuh selesai, meninggalkan para buruh dan tentu saja meninggalkan Wati, gadis yang jelas-jelas disukainya. Yang kelima, penyelesaian. Setelah keluar dari proyek, Kabul merasa begitu tenang dan mulai menata kembali jalan yang akan ditempuh, termasuk ketetapan hati untuk meminang Wati. Beberapa bulan setelah menikah, ketika melintasi jembatan yang sempat mampir di agenda kerjanya, diberi papan bertulisan "Awas jembatan rusak". Ternyata benar, pembangun yang sisa yang ditinggalkan Kabul menuai kehancuran begitu dini. Namun ia tidak merasa bersalah karena itu bukan merupakan hasil kerjanya. Yang keenam, koda. Yang pertama, integritas dan kejujuran. Yang kedua, hak dan tanggung jawab. Dan yang ketiga, kritik terhadap pembangunan yang tidak berkeadilan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.